Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Bapak Ahmad Sukron selaku dosen mata kuliah Hukum Konstitusi, dengan ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi konstitusi kuno dan modern. Konstitusi adalah sekumpulan peraturan hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara hukum dan dibuat oleh suatu lembaga kekuasaan tertinggi. Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi bergantung pada beberapa hal, yaitu tujuan negara dan cara pemimpin menjalankan pemerintahannya. Tujuan tertinggi dari negara adalah kehidupan yang baik, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, Aristoteles membedakan antara konstitusi yang benar dan konstitusi yang salah. Jika konstitusi itu diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama, konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar. Akan tetapi, jika sebaliknya adalah konstitusi yang salah. Konstitusionalisme merupakan mekanisme sentral untuk mengendalikan kekuasaan politik dan menjamin kebebasan warga negara. Konstitusionalisme mengakui adanya hukum yang lebih tinggi daripada tindakan negara, dan tindakan negara akan dinilai berdasarkan hukum yang lebih superior tersebut. Konstitusionalisme bersifat unik dan mempunyai pengaruh besar dalam menciptakan dokumen tertulis berdasarkan persetujuan publik yang tidak hanya secara terlihat, tetapi juga secara hukum dapat ditegakkan terhadap penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme memberikan status hukum pada sejumlah prinsip pemerintahan yang adil. Konstitusionalisme tidak bertujuan memperlemah pemerintah, tetapi mengendalikan dan menyalurkan kegiatan untuk mencapai kebaikan bersama. Konstitusionalisme merupakan lawan dari kekuasaan politik yang absolut dan sewenang-wenang, terlepas dari apakah kekuasaan itu diperoleh secara demokratik atau tidak. Konstitusionalisme menegaskan sejumlah batasan terhadap hal-hal yang dapat dikerjakan oleh pemerintah dan menciptakan sejumlah institusi untuk mencegah pemerintah bertindak melanggar batasan tersebut, walaupun belum terinstitusi secara apik dan tegas yang disebut sebagai konstitusionalisme dalam searahnya. Hukum pada periode Yunani kuno, seperti yang dikemukakan oleh Plato, Socrates, dan Aristoteles pun mengakui hadirnya semangat konstitusionalisme dalam praktik keterangan polis Athena. Sekalipun demikian, belum tegasnya pemisahan antara negara dan masyarakat dalam model pemerintahan negara kota Athena, yang berarti warga negara sekaligus menjadi pelaku kekuasaan politik yang memegang peran dalam fungsi legislatif dan pengadilan, mengakibatkan paham konstitusionalisme Yunani kuno menjadi tidak jelas. Sekalipun demikian, belum tegasnya pemisahan antara negara dan masyarakat dalam model pemerintahan negara kota Athena, yang berarti warga negara sekaligus menjadi pelaku kekuasaan politik yang memegang peran dalam fungsi legislatif dan pengadilan, yang mengakibatkan paham konstitusionalisme Yunani kuno menjadi tidak jelas. Kekaburan antara negara dan masyarakat dalam demokrasi murni yang menghendaki partisipasi secara langsung inilah yang memicu penolakan Plato dan Aristoteles terhadap demokrasi. Menurut Aristoteles, suatu negara yang menerapkan demokrasi murni dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan suara terbanyak dan kekuasaan menggantikan hukum telah berpotensi melahirkan para pemimpin penghasut rakyat yang menyebabkan
demokrasi tergelincir menjadi despotisme. Berawal dari kritik itulah Aristoteles pada masa Romawi kuno melahirkan gagasan tentang arti penting sebuah konstitusi. Konstitusi diharapkan dapat mencerminkan dan menyeimbangkan kepentingan dari semua golongan politik, menjadi suatu harapan pada periode Romawi kuno. Konstitusi mulai dipahami sebagai kekuatan di atas negara.